Buku novel perpustakaan kelamin karya Abdul Mughni Siddiq atau lebih dikenal dengan sapaannya yaitu Sangyang Mughni Pancaniti mengisahkan cerita mengenai dilema tokoh Haryang ketika dihadapkan pada pilihan harus memilih antara buku sebagai peradaban tertinggi umat manusia atau kelamin yang merupakan hal sepele namun segala-galanya. Buku ini menceritakan sosok Haryang yang berjuang untuk bisa membiasakan diri membaca buku. Usaha yang dilakukan oleh Haryang untuk membaca buku diawali dari rasa penasaran karena perlakuan ibunya kepada Haryang yang tidak memberitahukan sebuah bangunan yang berada di depan rumahnya. Mulai dari ia sejak kecil sampai ia berusia 20 tahun. Di situ Haryang selalu menanyakan bangunan tersebut sejak kecil sampai dewasa. Ibunya tidak pernah menjawab dengan pasti, dia hanya menjawab, "Belum saatnya kamu tahu." Banyak asumsi atau praduga pada Haryang terkait bangunan itu. Bahkan Haryang berpikir bahwa di dalam bangunan itu adalah makam ayahnya. Karena dia pernah melihat ibunya waktu malam hari dari rumahnya masuk pada bangunan itu dengan membawa sebotol air, dan ketika itu ibunya masuk ke dalam bangunan. Haryang sedang berada di luar, lalu ia mendengarkan ibunya membaca surat Yasin. Pada suatu ketika dengan rasa penasaran yang sangat dalam, Haryang pernah marah besar kepada ibunya karena ibunya tidak pernah menjawab bangunan apa itu. Lalu Haryang pergi dengan perasaan marah dari rumahnya menuju sawah, dan disitulah dia merenungi dan memikirkan kenapa ibunya tidak pernah memberitahukan bangunan itu. Namun ketika malam tiba, Haryang perut berbunyi karena kelaparan, dan saat itulah Haryang kembali ke rumah dan meminta maaf kepada ibunya. Ketika usia Haryang menginjak 20 tahun, disitulah sang ibu dengan kelembutan hatinya mengajak Haryang masuk ke dalam bangunan itu. Di situ Haryang sangat kaget sekali melihat isi dari bangunan tersebut. Segala sesuatu yang pernah ia asumsikan ternyata salah, bahkan salah besar. Dalam bangunan itu terdapat tumpukan buku yang sangat banyak sehingga memenuhi ruangan. Dia sangat terpukau melihatnya, dan saat itu rasa penasaran dia menjadi lebih meningkat. Dia penasaran dari setiap isi buku yang ia lihat. Dari situlah Haryang mendapatkan jawaban kepada sang ibu yang tidak pernah memberikan jawaban kepada Haryang tentang bangunan itu. Memang benar seorang manusia untuk mendapatkan sesuatu itu dimulai dari rasa penasaran yang dalam pada dirinya. Semakin dalam rasa penasarannya, maka akan semakin banyak hal baru yang bisa ia dapatkan. Dengan itulah seorang manusia akan bisa berkembang. Memang hidup tidak selamanya lurus. Akan ada orang-orang yang membuat hidup kita menjadi terpuruk. Namun ada juga yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Itulah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi seorang hamba yang kuat. Hari demi hari, waktu demi waktu, kesibukan Haryang mengisi dengan baca buku di dalam gedung tersebut. Haryang memiliki seorang paman yang sangat kaya, berbeda dengan Haryang yang hidup dengan segala kekurangan, namun memiliki hati yang bersahaja. Sebut saja pamannya Kang Ulung. Di situ Kang Ulung datang menemui Haryang dengan meminta bantuan untuk mencarikan kelamin, dikarenakan sang paman ingin menikah namun tidak memiliki kelamin. Siapa yang ingin mendonorkan kelaminnya akan diberi upah sebesar 1,5 miliar. Mulailah Haryang pergi keluar kota untuk mencari siapa yang bisa mendonorkan kelamin untuk pamannya Kang Ulung itu.
Ketika dia sedang di luar kota, dia mendapatkan kabar buruk bahwa perpustakaan yang ia cintai terbakar habis dilalap oleh api. Tidak banyak berpikir, detik itu juga Haryang pulang ke rumah untuk melihat kondisi perpustakaannya. Di situ dia sangat sedih sekali karena bangunan yang ia cintai terbakar, dan ditambah lagi melihat kondisi ibunya yang menjadi gila. Ibunya tidak memakai pakaian, buang air kecil dan buang air besar pun dengan sembarangan. Kesedihan dan keterpurukan terus menghantui Haryang. Dia berpikir bagaimana caranya bisa keluar dari keterpurukan ini, khususnya berpikir untuk menyembuhkan sang ibu yang sangat ia cintai. Sang ibu yang telah membuat ia menjadi sangat mencintai ilmu pengetahuan. Terlintaslah dalam pikiran ia untuk membangun perpustakaan kembali dengan mendonorkan kelaminnya kepada pamannya yang bernama Kang Ulung itu. Dengan dana sebesar 1,5 miliar itulah nanti digunakan untuk membangun perpustakaan demi kesembuhan ibunya. Demi kecintaan kepada sang ibu, Haryang rela melakukan ini demi melihat malaikat hidupnya kembali sehat. Mulailah Haryang bersama Kang Ulung menuju rumah sakit untuk mendonasikan kelaminnya kepada Kang Ulung. Di situ Haryang dioperasi dengan posisi tidak menyadarkan diri dengan tubuh yang sangat lemah. Ketika selesai dari operasi dan Haryang memiliki uang, bergegaslah Haryang untuk membangun perpustakaan kembali dengan tujuan melihat ibunya sembuh. Rasa senang dan bahagia mendatangi Haryang. Ibunya sembuh dari penyakit gila. Pada suatu hari, Haryang mendapatkan sebuah surat dari pamannya Kang Ulung. Di situ diceritakanlah kejujuran dari seorang Kang Ulung terkait terbakarnya perpustakaan yang sangat dicintai oleh Haryang. Ternyata pelaku pembakaran perpustakaan tersebut adalah Kang Ulung itu sendiri, dikarenakan dia stres tidak bisa menikah karena tidak memiliki kelamin. Perlu diingat kembali bahwa dengan cinta seseorang akan rela mengorbankan segalanya demi melihat orang yang dicintai itu hidup bahagia. Meskipun itu adalah hal yang sangat berharga dalam hidupnya, namun dengan cinta pasti akan rela dilakukan. Dan ingat pesan juga di atas, orang yang hadir dalam hidup kita adalah cara Tuhan mendidik kita agar menjadi abdi yang kuat dan tabah. Yang patut harus dicontoh dari sosok bernama Haryang adalah kecintaan kepada ibunya. Seorang anak yang rela kelaminnya didonasikan hanya untuk melihat sang ibu sembuh. Anak yang memang berbakti kepada ibunya. Di situ dia merawat, menjaga ibunya ketika ibunya sedang jatuh sakit. Yang patut juga harus dicontoh adalah rasa penasaran si Haryang yang terkait tentang pengetahuan. Haryang adalah seorang anak yang sangat tinggi rasa penasarannya, sehingga dia mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan yang baru. Buku ini memiliki kerangka penulisan yang sangat baik, sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami alur cerita dan alur pemikiran penulis dalam buku tersebut. Kreativitas penulis sangat terlihat ketika banyak menyisipkan budaya dan kearifan lokal serta istilah-istilah dan gaya bahasa yang beragam, dan tidak banyak terdapat karya serupa sehingga memberikan warna dan gaya tersendiri. Pemilihan bahasa yang dominan terbilang cukup ringan dan mudah untuk dipahami serta mudah untuk mengikuti alur cerita karena rentetan dari bab ke bab yang saling berkaitan, sehingga untuk pembaca yang masih tahap membiasakan diri, buku ini sangat rekomendasi karena isinya terdapat bagaimana cara mencintai, menghargai dan menghormati buku sebagai karya indah dari penulisnya dan sebagai peradaban tertinggi dari peradaban umat manusia. Pesan tersembunyi dan pelajaran-pelajaran penting yang begitu banyak dapat diambil dari buku ini.
Selain itu, tidak hanya pembelajaran, buku ini mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya terutama pada hakikat pendidikan pada masa sekarang yang dinilai mengalami pergeseran. Pada buku ini pemikiran kita seakan dibentuk kembali sehingga kita dalam mengekspresi sesuatu akan menggunakan sudut pandang yang beragam pula.